bertanya atau abang mau bertanya boleh-boleh aja. Yang penting Boleh kalau abang mau nanya, silakan. Kita tanya jawab aja gantian. boleh bang. Nah kemarin bang ya, eh, setelah saya ikuti live Pak Ustadz dengan Pak Edi, di situ dikatakan Muhammadnya Pak Ustadz ini mengawinin yang umur 3 tahun. Jadi maksud saya di situ bang. Di mana itu bang? 3 tahun? Iya. Nabi Muhammad menikahi wanita 3 tahun? Iya bang. Itu kan Sah. pembicaraan abang dengan Bang Edi, ya kan? Oh, ini itu bukan Nabi Muhammad, Yesus itu bang yang saya maksud. Salah dengar berarti Anda. Kalau Nabi Muhammad kan dituduh Edis menikahi ya wanita 6 tahun. Yang saya maksud ya daripada Nabi Muhammad 6 tahun, Yesus pun menikahi anak umur 3 tahun. Gini bang, Gitu. kenapa tidak dijawab dulu bang? Kan ada di Al-Quran sudah telah dibaca Bang Edi kemarin. Lalu kenapa tidak dijawab? Di mana di Al-Qur'annya? Ada kalau saya konfirmasi sama Bang Di Edi, mana? ya udahlah saya konfirmasi nanti bang. Jadi Di mana Bang, di Al-Qur'an nggak ada. Saya konfirmasi dulu, nggak ada tentang cerita Nabi Muhammad menikahi umur anak 6 tahun di Al-Qur'an. Mana ada? oke bang. Pertanyaan kedua bang. Berarti pertanyaan pertama ya masih belum puas. Belum jelas bagi Anda. Dari Pak Ustadz. Bukan belum puas, belum jelas Anda bertanyanya. Karena Anda melihat dari penjelasan Edis kan, Anda melihat dari penjelasan orang yang tidak paham Islam kan gitu. Makanya nggak jelas juga nanyanya sama orang Islam jadinya. Gitu bang, seharusnya Anda mikir. Bang Edi itu Kok kenapa pertanyaan saya jadi gini, nggak jelas bagi umat Islam? Berarti Edis yang menjelaskan ini berarti nggak jelas orangnya gitu. artinya, bang. Maksudnya gini bang, Bang Edis itu kan saya tahu orangnya dia itu Muslim bang. Jadi dia sudah pindah ke Kristen karena tidak sesuai. Edis Muslim. Sudah pindah ke Kristen bang. Kau berapa lama kenal dengan Edis? Hah? Berapa lama? Baru 1 minggu ini bang. 1 minggu. Bang, saya kenal Edis tuh belum ada tok-tok saya udah kenal. Muslim dari mana? Edis itu Kristen, marga Sida Butar. Kayak gimana sih dari Sumatera? Hele. Udah bang. Makanya Anda kebanyakan kemakan hoax, Bang, ya. Mungkin kita apalagi yang kebanyakan makan hoax. Ya udah, saya enggak makan hoax. Nih saya kasih tahu Anda, Edis bukan Muslim. Edis itu saya udah kenal lama. Udah bertahun-tahun sebelum tok-tok nongol. Bayangkan. Tanya aja Edisnya kalau nggak percaya, tanya aja. Terus tadi yang tidak jelas tentang masalah menikahi umur 6 tahun, kata Anda 3 tahun. Setahu saya ya penyampaian saya kepada Edis dan kepada Kristen ya ada Bible. Keluaran tahun 1928. Kitab Kristen ini kitab bawaan Belanda. Sebelum diedit, Yesus itu menikahi anak 3 tahun. Gitu. Bang. Karena udah diedit Belanda, diubah udah. Bang. Gitu. Jangan abang ini salah saya tafsiran ya. Itu tuh. Ya udah saya bukain dulu ya. Saya bukain dulu. Saya bukain dulu ya. Ya banyak sekali yang komen bang. Ya ini yang saudara kita Muslim ini semua ya. Mana suaranya Kristen? Ayolah dukung kita di sini. Bang, mari kita baca dulu ya. Ya, bang, silakan, ini bang. tentang kitab Anda ya. Apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ialah Maria.
yang berumur 3 tahun. Tuh, kata Yesus, tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Tuh kan gitu. Oh, indahnya. Pandai juga. Bentar dulu bang, bentar dulu. Markus 6, Oke, Bang. 18 sampai 19. Cuma Anda perlu tahu, ini katanya terbitan 1928, bukan terbitan sekarang. Sekarang udah dimusnahkan karena apa? Alkitab terbitan 1928 sebelumnya akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil, termasuk menendang ayat Matius 20 nomor 22 ya dari Alkitab. Ya, jadi jangan lupa Alkitab terbitan 1928 tersebut kini tersimpan di National Bibliothek Vienna, Austria. Atau ya, jadi kalau Anda pendengaran Anda ya Nabi Muhammad menikahi 3 tahun enggak? Jadi yang menikahi anak-anak umur 3 tahun itu Yesus gitu. Itu yang saya sampaikan. Saya Bang. Iya Bang. Terima kasih Bang ya. Cuman saya sekedar memberikan motivasi kepada Abang, itu tidak ada di Alkitab itu Bang. Karena saya tahu Abang itu menambahkan kata-kata di situ Bang. Di, Kok menambahkan? Ya. Webnya web Kristen kok menambah, saya nambahin. Kayak gimana rumusnya saya nambahin di sini? Ini webnya web orang. Web orang bukan web saya, kok saya nambahin? Aneh-aneh aja kau ini. Itu Bang, itu cuman hanya secara filsafat atau logika Bang. Tapi tidak sesuai dengan yang ada di Alkitab Bang. Lah, Di Alkitab itu kan urusan internal Kristen. Saya hanya membacakan aja, kan kayak gitu. Internal Kristen mau dianggap Kristen itu palsu, kayak kan itu kitab kau juga kau anggap palsu, kan gitu. Nggak repot bagi yang Muslim, ya mau kau bilang palsu atau nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah, apalagi pertanyaannya Pak Ustadz? Apalagi Saya pertanyaannya? tertarik dengan Bang, saya mau tanya PDP itu apa? Apakah gelar singkatan dalam nama Kristen gitu PDP? Oh, bukan gelar. saya. Oh, iya, saya bingung aja kenapa namanya PDP. Kan kayak gitu. Jangan-jangan malah pedofil nanti. Bahaya kan kalau iya PDP sih ke depannya. Ya, saya mau tanya Bang, ya sesuai nggak dengan judul nih? 2026 sembah manusia, kan kayak gitu. Bang, Anda nyembah siapa sih Bang? Dari dulu Bang sampai sekarang saya menyembah Yesus. Oh Yesus. Yesus ini manusia atau bukan Bang? Nah, sedikit saya jelaskan Bang. Bapa di surga, Allah Bapa, memberikan anaknya dalam bentuk roh. Roh. Ya roh ya. Bukan roh seperti yang abang miliki saat ini, bukan. Tapi kami Ini roh Bang, pertanyaan saya nggak nyambung dengan jawaban Abang. Pertanyaan saya, Yesus ini manusia atau bukan? saya jelaskan Bang dari awal. Jadi Allah mengaruniakan, makanya di Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi Allah memberi Ruwet kali Bang. Yang saya tanya itu status dia ini, ya bukan masalah penjelasan doktrin Anda. Yang saya tanya ini, Yesus ini manusia atau bukan, itu aja kan. Anda tinggal jawab manusia atau bukan, atau manusia kan gitu. Karena dia ya tunggu dulu Bang. Karena dia telah menebus dosa kami, berarti dia datang ke dunia secara manusia Bang. Secara manusia. Bang. Berarti dia manusia. Oh, berarti betul aja judul saya Bang, 2026 sembah manusia.
Gitu. Ya saya hanya memastikan judul saya aja. Apakah tahun 2026 ini masih ada para penyembah manusia? Masih ada rupanya. Nah, itu aja sih. Saya nggak mendengarkan doktrin dari Kristen, hanya memastikan judul saya. Itu aja, Pak. Nah, Ya artinya cocok dengan Jadi, judul. saya Nggak bisa jelaskan dibantah sedikit. judul saya. saya, Mm-mm. saya jelaskan sedikit Gimana? lagi Bang ya, Pak Ustaz ya, boleh ya? Silakan. jadi, Engkau mau jelasin Karena apa? dulu, Mm-mm. karena manusia telah jatuh dalam dosa, makanya Allah Bapa di surga memberikan anaknya ya menjadi manusia, lahir di rahim di Bunda Maria. Nah, dalam artinya Bang, sekarang kita tidak menyembah manusia lagi, tapi dia sudah kembali kepada Bapa yang di surga. Bentar. Anda itu Karena menjelaskan dia- apa, Bang? Karena di sini saya Itu baca penjelasan tentang doktrin manusia. Kristen, Bang. Gak nyambung. Nggak nyambung. Yang saya tanyakan kan apakah Yesus manusia atau tidak. Ya kalau bagi Anda itu Tuhan, terserah Anda. Saya hanya memastikan judul saya. Apakah betul ada 2026 ini para penyembah manusia? Ternyata masih ada. Kan gitu. Itu Tidak aja. ada di Jadi sini, kalau Bang. Cuman itu ya- kalau itu kemanusiaannya kata Anda, ya terserah Anda. Saya nggak ada urusan dengan doktrin Kristen. Kalau sampai sekarang Bang nggak ada yang menyembah manusia, cuman yang kami sembah sekarang Tuhan Yesus. Yesus tuh manusia atau bukan? Setelah kembali ke surga dia Tuhan kami. Inilah penyesat kata Biba kan gitu. Kata kitab Kristen inilah penyesat dan antikristus yang mengatakan Yesus Tuhan. Ayo. Penyesat kau, Bang. Itu kata kitab kau sendiri. Bang, boleh bertanya lagi Bang ya? Oh, nanya lagi silakan. Apa tuh? Oh, Muhammad itu siapa Bang? Nabi, Nabi siapa? utusan Allah, Nabi Muhammad. Allah. Iya, Nabi Muhammad itu utusan Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena kami perhatikan, karena di sini juga kan, kenapa kalau harus berdoa itu Bang suaranya besar-besar sekali dan harus ada patung di depan? Kenapa harus besar suaranya, mengganggu tidur orang, mengganggu kenyamanan orang kalau malam? Kenapa harus suaranya besar sekali? Sangat Bang, mengganggu. di mana Karena ada di sini, Bang. di mana ada malam, Bang? Di sini ada Kalaunya suara. sore masih ada, kalau malam ya nggak ada lah, Bang. Ibadah apa orang malam? Ada Bang yang berdoa, ada suaranya kayaknya sepertinya Tuhan mereka, Tuhan Pak Ustadz ini jauh sekali, makanya suaranya agak besar gitu. Bang, kayak gini, kenapa harus ada toa kayak gitu? Karena kami dilarang berteriak dalam masjid. Makanya diakali dengan toa agar semua terdengar baik. Terus juga di dalam sekitaran masjid itu terdengar jelas. Karena nggak Iya, boleh teriak dalam masjid. Seperti di dalam Bible, Bang, Tuhan diteriaki. Begitu ya Pak Ustadz. Makanya gini, Bang, ya. Coba kalau di kitab Anda tuh karena nggak ada toa, akhirnya Tuhan diteriaki, Bang. Nggak ada itu Bang. Tuli. Abang aja yang bilang. Nggak ada pula. Baik, saya buka lagi. Ya, Saya tidak ini Bang, saya tidak tertarik dengan itu. Apa namanya penjelasan Abang itu yang ada di HP Abang itu. Ya masalahnya saya kan hanya mirror aja, Bang.
Kenapa harus pakai toa? Kan karena apa, itu syiar, bagian dari syiar, dan tidak boleh dalam masjid itu agar berteriak Ini dalam aja, masjid. Sehingga diatur suaranya oleh pemerintah, diatur supaya terdengar jelas dan terdengar satu kampung. Kagak boleh teriak, Bang. Coba kalaunya di Jadi Bible, berisi. Tuhan harus diteriaki. Satu lagi Kayak pertanyaan gimana, saya, Bang, di kitab Satu Anda? lagi. Eh, bentar, nih, nanti satu lagi pertanyaan nanti saya boleh. Cuma saya mau tampilkan sama abang dulu nih ya. Dan saya mau sekalian mau nanya nih, ya, di kitab Anda nih, itu ya. Di bawah, Bang, di belakangnya. Itu di belakang kami itu Kenapa? Alkitab kami sepertinya, Bang. Ya iya memang. Di belakang. Hah. Memang kenapa? Nih, Seperti itu bukan Alkitab yang kami pakai sekarang, Bang. Jadi jangan itu. Bang, mau kau, ini kan saya ngambilnya di internet biar mudah. Mau kau pakai ini kayak atau pakai kitab satunya terserah ya. Ini kan masalahnya kitab Anda nih beda-beda. Yang Katolik pakai Deuterokanonika. Kalau yang Protestan beda lagi kitabnya. Kan gitu. Udah, saya tahu gitu. Kitab Anda beda-beda. Udah tahu saya, ya. Sering dibaca, Pak Ustadz ya. Sering dibaca ya. Udah tamat Semoga saya baca diberkati. ini. Oke, lanjut. Udah tamat sampai saya makan kertasnya. Sering dibaca ya, Pak Ustadz. Nih, Bang. Ya. Supaya diberkati ya. Ketika Oke, lanjut, Pak Ustadz. ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Diteriaki Tuhan, Bang. Makanya saya nggak heran gereja itu nggak pakai toa. Rupanya mereka meneriaki Tuhan dalam gereja gitu. Agar apa? Ia mendengar suaraku dan baitnya. Jadi di dalam Kristen ini kenapa Tuhan harus diteriaki? Coba tuli gak dia? Ini Tuhan tuli atau gimana, Bang? Bingung saya. Gimana? Kalau kami berdoa, tidak itu pergumulan pribadi, Bang. Kalau Jadi, doa saya nggak pun usah juga nggak pakai suaranya, toa, itu Bang. terserah dia, Bang. Itu pribadi. Tidak, beda lah sama orang abang, sangat terganggu lah suara orang abang. Loh, kalau saya sore-sore berdoa itu nggak pakai kan toa. terganggu. Abang nggak pernah jalan-jalan gitu ke gereja yang lain. Banyak gereja pakai toa. Nggak pernah tahu. Salah. Hanya yang saya perhatikan hanya kita muslim aja kebanyakan gitu. Ada satu lagi pertanyaan saya, Bang. Maka kurang jauh mainnya, Bang. Boleh, Bang, Berarti ya. Oke. Boleh, Apa tuh? boleh, Apa Pak tuh? Ustadz. Bentar. Nih, Bang, bentar. Anda biar tahu di Manado banyak gereja bertoa, Bang ya. Anda buka aja nih ya. Nih. Manado kota dengan gereja bertoa. Ya, tuh. Jadi Anda nanti Itu buka aja. Anda pengen lihat-lihat kan gereja yang ada toanya. Di sini ada gambarnya nanti. Satu-satu dia jelasin gitu. Gereja bertoa di daerah mana saja banyak. Selain di Manado ada juga, Bang, gereja bertoa. Tuh. Sudah, Bang. Sudah, Pak Ustadz. Udah. Jadi itu sebenarnya, Pak, itu nama gerejanya. Jadi kalau berteriak nggak ada itu di gereja kami, nggak ada itu. Ya udah, Sebesar ini suara orang Pak Ustadz kalau berdoa. Bang, saya mau tanya nih, ini gereja atau masjid ini, Bang? Yang pakai itu toa itu masjid ada orang 4 nih. abang itu. Ini apa nih? Belum pernah Lihat kesana. bangunannya. Makanya saya tidak bisa Bangunannya ya. Bangunannya coba Anda lihat tuh. Ya, bangunan masjid nggak ada kayak gitu. Nih. biasanya Bangunannya. seperti itu masjid Tuh. agak Mana? panjang, dia di atas, Ka- cuma panjang-panjang. Nih, Bang. Toa gereja. Coba kita dengerin ya.
nggak ada bang, suara nggak ada di dalam Islam, di dalam masjid ya, nggak ada towanya itu suara burung merpati, lagu-lagu nggak ada. Nggak ada. Nah, inilah kesalahan Pak Ustadz. Jadi kami hanya menggunakan sistem bang, speaker satu kali dalam 1 minggu bang. Jadi kami kalau seperti orang abang tidak kami pakai di ini bang, di Nias ini. Ya artinya kayak gini bang, kagak Jadi usah boleh nyalahin ditanya satu Islam. Pakai toa gereja aja pakai toa, jadi nggak usah dimasalahin itu toa. Yang pertanyaan saya, kenapa Tuhan harus diteriaki? Coba kalau Anda teriak pakai toa, sakit telinga orang ntar. Terus masa Tuhan diteriaki nanti pakai toa? Itulah Pak Ustadz. Kamu ini busuk-busuk nama masjid abang Pak Ustadz. Masa sih? Apanya? Kan kalau berdoa kita muslim di sini kan suaranya besar sekali. Jaraknya 3 kilo sampai di sini. Sama bang. Jauh sekali. Bang, di gereja tadi suaranya besar sampai joget-jogetnya keluar juga. Kayak gimana? Suara joget-jogetnya pun keluar. Ya makanya kau nggak usah protes, berarti gereja pun pakai toa. Ya udah gini aja Bang. Gitu. Pak Ustadz, biar lebih aman. Biar lebih aman, jangan saling protes. Ya udah, siapa yang protes? Gimana? Saya nggak protes bang kalau gereja pakai toa, bahkan saya dukung, saya jempolin. Semuanya, Bahkan kata saya ya gini, di Kalsel gereja mana yang mau pakai toa datang sama saya belikan toanya. Hanya satu syarat, saya belikan toa buat gereja. Apa syaratnya? Bacain Yehezkiel 23 nomor 3. Bacain Amsal 7 nomor 18 sampai 19 pakai toa. Saya beliin toanya. Coba baca dulu lah Pak. Oh ya nih, syaratnya cuma satu, baca ini aja pakai toa yang saya belikan di gereja. Nih. Nih, baca aja pakai toa nih ya, toa gereja. Ya, gereja manapun yang mau saya belikan toanya boleh datang sama saya gitu ya. Syaratnya satu, bacain aja di gereja gitu ya. Nih ya, Yehezkiel 23. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Dan Kami Pak Ustadz. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Kan gitu. Kalau mau ya Anda toa ya silakan, saya beliin, nggak apa-apa, yang penting diajarin semua isi kitab Anda gitu. Pakai toa semuanya. Ya udah kalau gitu Anda ambil kitab Anda dulu. Ayo. Buka, betul nggak kosakatanya kayak gini? Ambil kitab Anda. Salah. Udahlah. Nanti selain itu banyak tambahannya, ada juga Hosea 4:14 Bang. Apa di dalam Hosea, di dalam Kejadian 19:32, ada 2 orang anak perempuan tidur dengan bapaknya agar menyambung keturunan. Marilah kita kasih minum anggur ayah kita. Lah, itulah isi kitab Anda. Mau macam mana? Bukannya saya gak tahu. Makanya Bang, ini sampai saya makan udah. Kitab Anda tuh isinya saya makan semuanya. Itu kitab kami Bang. Makan aja Bang, apa makan aja. Jadi ada satu lagi. Ya iya gini, maksud saya makan tuh bukan maksudnya menista, enggak. Artinya sudah saya baca semuanya. Gitu. Udah saya baca satu persatu. Sudah ditelan semua. Satu lagi pertanyaan saya Pak Ustadz. Apa tuh? Di mana-mana sekarang gereja atau gereja Kristen selalu digusur oleh
kita saudara kita atau saudara Pak Ustadz Muslim, kenapa bisa terjadi hal seperti itu Pak Ustadz? Terakhir Bang, di baik, sebelum saya menjawab itu, Bang, saya mau balik tanya dulu tentang masalah itu. Lalu gimana dengan masjid yang dilarang di Papua dan kejadian di Poso Muslim dibantai ketika sholat? nggak ada, mana ada, Tahu dulu. mana ada cerita itu. Nah, makanya Anda nggak tahu sih. Udah Bang, Anda buka dulu Google ya, bagaimana kejadian Poso. Nanti saya jelaskan, sabar. Nanti kan Anda bertanya tuh. Makanya Anda buka dulu Google ya, Google atau video bagaimana kejadian Poso ya, biar Anda jauh gitu mainnya. Dan bagaimana di Andai Papua masjid itu tidak boleh dibangun, dilarang oleh umat Kristen Papua. Nah, saya Apakah jelaskan. itu ajaran? Oke, Saya Anda dulu jelaskan. jelasin, silakan. Jadi sudah beberapa tahun sebelumnya inilah ulah teman-teman kita Muslim. Sebenarnya Kristen tidak mau sebenarnya menggusur. Cobalah seperti di sini kan tidak. Kami tetap bersahabat kok orang Muslim di sini. Jadi kenapa bisa terjadi di Papua itu? Orang Papua melarang bangunan ya masjid di sana karena sudah duluan orang Abang gusur di sana di daerah Bang, kebalik. Palembang. Bang, kebalik. Karena gara-gara kejadian Poso dan Papua, makanya banyak penggusuran dari Muslim. Karena apa? Anda lihat tahunnya, kata Anda baru aja sekarang Papua tuh sama Poso tahun berapa? Udah zaman bahula. Gimana sih? Kayak gara-gara itulah ya Muslim trauma jadinya. Ya udahlah kalau Baik. begitu Pak Ustadz kalau begitu Pak Ustadz saya dukung orang Papua tidak diperbolehkan membangun masjid di Papua. Setuju Bang ya? Lah, terserah kan itu orang Papua, hak orang Papua, Bang. Kalau ajaran Islam nggak kayak gitu. Anda perlu tahu ya, kalau Anda setuju ya berarti itulah ajaran Kristen kan. Kalau di dalam Islam kita nggak kayak gitu. Kenapa ada terjadi di Gresik, ada di Palembang, ada di Kidahu kemarin ya pembubaran? Karena yang salah pihak gerejanya. Belum ada izin IMB, udah bangun aja gerejanya. Izin mendirikan bangunan itu belum ada, udah diletakin batu pertama, yang ngamuk lah warga. Iya, Macam Bang, mana, karena Bang? kita Coba orang kalau- saudara kita di sana. Lanjut. Coba lihat ya prosedur negara kayak gimana. Prosedur negara itu mewajibkan kalau ada satu rumah ibadah di sekelilingnya itu minimal ada 90 KTP beragama sesuai dengan tempat ibadah yang dibangun. Artinya kalau bangun gereja, di seputaran gereja itu harus ada 90 KTP Kristen. Begitu pula bangun masjid, di seputaran masjid harus ada 90 KTP Islam. Gitu. Mana ada Ini ceritanya itu samamu Bang? kau aduh. Bang. Gini aja, kau banyak baca dulu dah. Kau baru kau ini ya mendebat saya gitu. Enggak, maksudnya Syarat bagaimana ya? Syarat bagaimana membangun tempat ibadah, Anda baca dulu ya apa aja prosedurnya. Belajar dulu Abang dah, baru Anda ngotot sama saya. Anda nggak banyak baca rupanya. Bagaimana proses membangun tempat ibadah itu. Itu ada Bang dalam SKB 2 Menteri dulu. Aturannya kayak gimana. Di sekitaran gereja ada 90 KTP Kristen. Di sekitaran masjid ada 90 KTP Islam. Di sekitaran pura ada 90 KTP Hindu. Kayak gitu aturannya. Itu aturan dari negara, SKB 2 Menteri. Baca Abang isinya nanti ya. Bagaimana? Masa Bang di tengah Muslim di tengah Muslim bangun gereja. Lalu siapa yang pakai gereja? Gimana tadi? Contoh, di tengah-tengah Muslim bangun gereja. Lalu siapa yang pakai gereja? Cuma adalah gereja itu.
Jemaat Mana ada orangnya di mana ada jemaatnya di sekelilingnya muslim? adalah abang inilah Artinya apa, Bang? Artinya apa, Bang? Ya, pihak gereja memaksakan membangun gereja di tengah muslim, tapi tidak sesuai dengan prosedur negara. Makanya sering digeruduk warga. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan prosedur negara. Tuh. Salah pihak gerejanya. Biar kau tidak digeruduk, maka kau ikuti aturan negara. Baru warga juga Iya, Bang. bakal tenang. Berarti salah benarnya Gitu. ya sudah pasti saudara kita muslim yang menang ya. Enggak, Bang, itu bukan masalah ajaran atau siapa muslim, siapa Kristen, siapa Hindu, enggak, bukan terkait agama, tapi terkait prosedur yang dilanggar oleh pihak gereja. Makanya banyak penggerudukan gitu. Karena apa? Prosedurnya tidak diikuti oleh pihak gereja. Kau ejek-ejek aja kami Kristen ini, Bang. Lah. Dia begitu. Kenapa harus saya ejek-ejek? Enggak perlu, Bang. Saya menghina yang sudah hina. Gini Pak Ustaz. Enggak. Dengar aja. Iya kan? Dengar dulu Pak Ustaz. Kalau saya perhatikan komen-komen ini dari bawah, ini mereka benci sekali sama saya karena saya Kristen. Tapi perhatikan Pak Ustaz, di sini tidak ada Kristen ya dia benci atau ada kata-kata kebencian kepada Kristen. Nggak ada kan? Kok bisa ada kayak gitu ya? Aduh. Bang. Udah gini. Kalau yang kayak gitu, Bang, Anda perlu tahu, saya belum ngomong Kristen baru lab, saya udah dicaci maki Kristen. Siapa yang begitu? Saya belum ngomong Kristen, baru lab ya 3 menit dicaci maki Kristen udah komentarnya. Siapa itu? Kamu ya udah, nanti ente besok lihat aja saya live ya 3 menit pertama aja ente lihat gitu ya. Lihat aja 3 menit pertama. Belum saya ngomong Kristen dicaci maki Kristen udah saya. Enggak boleh begitu, Bang. Kalau kami Makanya artinya Anda nggak usah framing juga dia di sini muslimnya benci Anda, enggak lah. sebenarnya kita ini Pak Ustadz hanya satu kaki kita, hanya satu dada kita sebenarnya kan. Tapi itu yang kita cari sekarang. Iya, macam mana? Iyalah. Oke, Bang. Oke. Oke. Iya. Udah, Anda banyak baca aja dulu, Bang ya. Banyak baca, nanti kita diskusi lagi, oke? Besok kita lanjut Bang ya. Saya mempersiapkan juga besok. Boleh. Silakan. Pakai data gitu. Selamat malam. Oke, saya izin gantikan dulu ya. Teman-teman semuanya udah jam 11 lewat 10 ya. Jam 11 lewat 10. Biasanya kan saya udah jam 11 itu berhenti ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Satu lagi ya. Oke. Satu lagi aja ya. Oke, teman-teman, saya akan lanjutkan satu lagi. Cuma sebelum saya melanjutkan, teman-teman, saya mau kasih tahu dulu.